Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Caca Takya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Merasa harga dirinya terinjak dituding selingkuh, tak cukup hanya satu kali. Pekan ini pedangdut Inul Daratista bahkan 2 kali melaporkan Andar Situmorang ke Polda Metro Jaya. Tak main-main, bahkan Inul pun getol menagih tantangan fantastis 2 miliar rupiah yang dijanjikan Andar jika Inul bersedia melakukan tes DNA untuk membuktikan status Yusuf Ivander putra Inul. Nah, seberapa jauhkah Inul akan memperkarakan Andar? Benarkah Inul tidak akan puas dan berhenti memperkarakan Andar ke jalur hukum sebelum Andar mendekam di penjara? Kita simak liputannya yang akan kami rangkai dengan curahan hati Stuart Collins secara eksklusif di Was-Was tentang penantian kelahiran buah hatinya. Sekaligus menjawab tudingan sengaja mengulur proses perceraian dari pihak Risty Tagor. Harga diri itu mahal harganya. Bisa jadi inilah yang mengobarkan api dalam diri Inul untuk bangkit dan tak lagi diam menghadapi tudingan pengacara Andar Situmorang tentang status Yusuf Ivander Damares sang buah hati. Tak main-main, 3 kali 24 jam pasca melaporkan Andar ke Polda Metro Jaya. Kemarin, Inul mengutus tim pengacaranya kembali ke Polda mempertanyakan status Andar Situmorang yang tak kunjung ditahan. Meski jelas-jelas telah menyandang status tersangka dan menjadi target DPO alias daftar pencarian orang sejak tahun 2009 lalu terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta yang dituduhkan oleh Andar. 6 tahun berlalu, mengapa baru sekarang Inul kembali mengulik dan memperkarakan status Andar Situmorang sebagai tersangka? Benarkah ada api dendam lama di balik sikap Andar yang menuding Yusuf bukan putra kandung Adam, melainkan pria Korea sehingga memancing Inul tak tanggung-tanggung turut pula kembali mengulik masalah lama? Ingin menanyakan kepastian hukum ya atas laporan Inul ya pada tahun 2009. Nah, pada saat itu Inul melaporkan saudara Andar di Mabes Polri. Di Mabes Polri dipanggil beberapa kali tidak datang dan dilimpahkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Namun yang bersangkutan dinyatakan telah berstatus tersangka. Ya, Andar Situmorang juga masuk dalam daftar pencarian orang di Krimsus. Kenapa saya sampai ke kepolisian? Ya, memang harus gitu. Karena ini bukan hanya ngomong lisan saya untuk berita, tetapi ini adalah tindakan yang baik buat saya untuk melindungi anak saya di masa depan. Bukan melindungi diri saya. Kalau diri saya sih mau diapain aja mah, saya berusaha untuk kebal. Gitu. Tapi ini lebih kepada pembelaan saya terhadap anak saya nanti. Berkali-kali dihujam masalah dan cobaan pahit, tapi baru kali ini ketika menyangkut status Yusuf Ivander putranya, Inul mendadak berubah garang tak kenal lelah memperkarakan Andar Situmorang. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada aroma dendam lama yang mencuat kembali? Menurut saya benar dengan info atau data yang saya miliki, kan itu. Mari kita adu di pengadilan, kan itu aja. Kenapa palsu, Bang? Nama pria Korea, jadi nanti aja saya bikin LP dulu. Kim Song Min, nah itu namanya Korea. Sekarang kabur ke Filipina. Nah, ini namanya Kim Song Min, pemilik ini. Anda tahu sendiri saya itu bikin bayi tabung prosesnya punya laki sendiri, kenapa bisa sampai tutup Korea sana? Tapi jika tidak akan ada asap tanpa ada api, mengapa Andar Situmorang yang bukan seorang polisi moral tiba-tiba saja berani mengusik emosi Inul dengan menuding Yusuf Ivander sang putra yang sempat dijuluki bayi super mahal karena terlahir dari proses bayi tabung sebagai anak dari seorang pengusaha Korea? Entahlah, yang pasti hasil penelusuran tim Was-Was menguak fakta mengejutkan tentang proses bayi tabung secara legal dan sah di Indonesia. Jadi tetap dalam peraturan bayi tabung itu siapa ya? Suaminya. Indung telurnya indung telur siapa ya? Indung telur istrinya.
tidak boleh menggunakan orang lain. Kalau di luar negeri, di mana kan di sana memang sudah feminis, sudah demikian maju ya, sehingga kadang-kadang seseorang wanita, aku mau ke bank aja, aku pengen nanti prosesnya dengan bayi tabung, ya bisa saja, atau dengan inseminasi bisa saja. Tapi kalau di Indonesia tetap harus menggunakan suami. Hukum bayi tabung di Indonesia adalah berasal dari suami. Ini bisa dibuktikan juga dengan pembuktian untuk di rumah sakitnya ada, dokternya dua-duanya masih hidup yang memproses bagaimana benih ini ditanam dan benih ini dari mana, semuanya juga sudah jelas. Memiliki anak Ivan itu susah sekali dengan proses bayi tabung juga bersama dengan Mas Adam. Berusaha saya tahu juga Mbak Enu suka cerita bagaimana perjuangannya. Jadi ya itulah, orang kadang-kadang ada yang nggak seneng melihat kesenangan orang gitu. Kalau gue ngelihatnya ya udahlah, selagi nggak bener cuek aja udah. Tapi faktanya berbeda dari kasus dan masalahnya dengan Andar Situmorang di masa lalu, kini tapal batas kesabaran Inul seolah habis. Buktinya, Inul bahkan terus menagih janji Andar Situmorang yang menantang memberikan uang 2 miliar rupiah jika Inul mau melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran status putranya. Serius memperkarakan Andar Situmorang ke jalur hukum, mungkinkah ini sinyal bahwa tak akan ada jalan damai dan kata maaf dari Inul untuk Andar? Benarkah Inul tidak akan puas dan berhenti sebelum Andar mendekam di penjara? Saya minta uang 2 miliarnya dulu di tangan saya, baru saya mau. Kan selama orang ngelihat saya itu terlalu sabar, kepala saya diinjek-injek, saya diem aja. Saya dijungkir balikin, saya sudah ikhlas diem aja. Tapi ini kan menyangkut masalah harga diri saya sebagai seorang istri. Harga diri saya sebagai seorang ibu di mata anak saya seperti apa. Kalau yang lain mungkin terserah lah. Tapi kalau menurut saya sendiri, nama saya membangun citra dan nama baik itu berat. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengentas cerita mengejutkan di balik sidang perceraian Risty Tagor dan Stuart Collin. Ya, kalau misalkan tiba-tiba ada tawaran kerja, ya kenapa nggak diambil gitu.